Kalau kita tidak percaya kematiannya menebus dosa dan dia dibangkitkan di hari yang ketiga, maka betapa malangnya saudara dan saya. Saya ingin sampaikan tentang kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kita mempercayai bahwa Yesus yang mati menebus dosa-dosa kita telah dibangkitkan, ya, dan dia menjadi raja yang di atas segala raja. Ini menjadi perdebatan dari semenjak 2000 tahun yang lalu sampai kepada abad demi abad yang berjalan, menjadi pembicaraan. Tetapi hari ini kita ada berita yang saya bersyukur, teknologi yang terakhir, yaitu artificial intelligence, telah membuktikan bahwa sesungguhnya Yesus hidup. Tolong diputarkan videonya. Di era teknologi tercanggih sepanjang sejarah, untuk pertama kalinya kecerdasan buatan digunakan untuk mengungkap salah satu misteri terbesar umat manusia, penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus. Lewat dokumenter History Channel, ilmuwan meneliti kembali kain kafan Turin, kain yang dipercaya membungkus tubuh Yesus setelah disalib. Dulunya dianggap hoax pada abad pertengahan. Tapi sekarang hasilnya sungguh mengejutkan. Dengan alat scan beresolusi tinggi dan AI tingkat lanjut, para ilmuwan kini bisa menganalisis artefak berusia ribuan tahun. Sesuatu yang dulu hanya bisa dibayangkan. Semua ini bukan fiksi, tapi kenyataan ilmiah. Sebuah relik suci yang telah diperdebatkan selama berabad-abad, yaitu kain kafan Turin. Selama ini banyak yang menganggapnya palsu dari abad pertengahan. Tapi teknologi terbaru membuktikan sebaliknya. Melalui analisa ilmiah modern, dengan pemindaian mikroskopis, pencitraan sinar X, hingga AI tingkat tinggi, ditemukan bahwa kain ini berasal dari sekitar 2000 tahun yang lalu. Persis di masa Yesus hidup dan disalibkan. Sepotong kain yang memperlihatkan gambar samar seorang pria yang disalibkan. Jika dilihat sekilas, gambarnya hampir tidak terlihat. Tetapi dengan pengamatan lebih dekat, tampak sosok pria yang tampaknya telah disalibkan. Kain ini mengingatkan kita pada kematian dan kebangkitan Yesus. Dalam Yohanes 19 ayat 40 disebutkan bahwa tubuh Yesus dibungkus kain lenan setelah diturunkan dari salib. Menurut tradisi, kain kafan Turin inilah yang digunakan untuk membungkus tubuh Yesus yang dipercaya meninggalkan jejak yang kini terlihat pada kafan tersebut. Para ilmuwan skeptis yang awalnya ingin membuktikan bahwa kain ini palsu, justru menemukan bukti sebaliknya. Bukti darah, jejak trauma ekstrem, dan umur kain semuanya konsisten dengan catatan Injil. Yang paling mencolok adalah darah masih tampak merah di kain tersebut. Ini bukan hal biasa. Secara ilmiah, darah akan berubah warna jika menua secara alami. Tapi jika seseorang mati karena trauma hebat, komposisi kimianya bisa membuat darah tetap merah. Dan itulah yang ditemukan di kain kafan ini. Kain ini bukan sekadar peninggalan kuno. Ini adalah artefak yang paling banyak diteliti dalam sejarah manusia. Tak ada satupun benda bersejarah yang dianalisis sedalam ini. Lebih dari 1000 penelitian resmi dari berbagai disiplin ilmu. Bukan hanya institusi agama, tapi lembaga riset sekuler, universitas ternama, bahkan laboratorium militer seperti Sandia National Labs di New Mexico, semua ikut meneliti kain ini secara objektif dan ilmiah. Dan dengan data yang dikumpulkan, AI ilmiah digunakan untuk merekonstruksi sosok yang ada di dalam kain tersebut. Hasilnya, gambar nyata dari seorang pria tinggi, kuat dengan penuh luka yang sesuai dengan kisah penyaliban yang diyakini sebagai Yesus. Yang menarik, peneliti ini bukan orang beriman, mereka skeptis, tapi justru mereka yang kini menyimpulkan, ini asli, bukan rekayasa, bukan lukisan, bukan buatan abad pertengahan. Ini adalah artefak paling banyak diteliti dalam sejarah umat manusia. Lebih dari senjata perang, lebih dari mumi Mesir. Dan semua penelitian mengarah pada satu hal, kain ini nyata. Jika dulu kita ragu karena merasa tidak ada bukti, sekarang ilmu dan iman berjalan berdampingan. Bukti fisik dari kisah Yesus telah ditemukan. Mungkin ini saatnya untuk membuka hati kita kembali, karena bukti kebenaran sudah ada di depan mata kita. Yesus hidup,
Dan sekarang dunia ilmiah pun mengakuinya. Wahyu 1 ayat 18, akulah yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Amin. Yuk kita baca Wahyu 1 ayat 18, 1, 2, 3. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Aku telah mati, Yesus berkata demikian. Namun lihatlah, aku hidup. Sesuatu hal yang perlu menjadi fondasi iman percaya kita melalui GBI ini, bahwa Paskah mengingatkan kita kembali akan perkara ini, sehingga Yesus itu menjadi buah sulung kebangkitan. Saudara, kita perlu untuk memahami ini. Kalau Yesus menjadi yang pertama, maka yang berikutnya adalah saudara dan saya yang percaya akan Dia. Yang percaya katakan amin. Amin. Yesus buah sulung kebangkitan, hidup selamanya dengan tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan. Saudara, kenapa hal ini perlu untuk kita ingat kembali, kita peringati melalui acara Paskah ini? Firman Tuhan katakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Buat apa kita menjadi orang Kristen? Kalau kita menyembah Allah yang hidup, Dia dibangkitkan, kita pasti, saudara dan saya yang mau hidup di dalam Yesus, percaya kepada Dia, ini adalah janji bahwa kita pun akan mengalami hal-hal itu di dalam kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan juga berkata, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau kita tidak percaya kematiannya menebus dosa dan Dia dibangkitkan di hari yang ketiga, maka betapa malangnya saudara dan saya. Tuhan Yesus itu hidup. Katakan sebelahmu dengan suara keras, Tuhan Yesus hidup. Kurang kencang, sebelah kiri lagi. Ini hal yang harus ada di dalam kehidupan kita hari lepas hari mengiring akan Tuhan. Kenapa? Karena 2 Timotius 3:1-9 itu perikop yang menceritakan atau mengingatkan bahwa hari-hari ini kita memasuki masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Itu jugalah yang menyebabkan keadaan-keadaan dunia yang sangat sulit hari-hari ini. Kita melihat bagaimana sekarang pertempuran peperangan bukan cuma sekedar di Gaza maupun di Ukraina. Kita sudah mulai masuk di dalam satu pertarungan, yaitu peperangan secara dagang, bisnis antara Amerika dengan China, juga dengan Eropa. Hal-hal inilah yang menggambarkan bagaimana negara diwakili oleh pemimpinnya memikirkan kepentingan mereka sendiri. Untuk itulah mereka melakukan segala hal yang membuat dunia pada hari-hari ini mengalami keadaan yang sulit. Bukan cuma di Indonesia, saudara, seluruh dunia sedang digoncang. Kondisi yang mana membuat kita perlu memahami betapapun hal itu melanda, menghampiri kepada setiap kita melalui majikan yang sedang bekerja, melalui perusahaan di mana orang-orang itu berusaha, melalui kehidupan kita hari lepas hari. Gereja pun tidak lepas daripada masalah ini. Tetapi kita perlu mengerti, Tuhan Yesus hidup.
kita perlu membuka pikiran kita, kalau hidup apa yang dia kerjakan, gitu kan? Kalau seandainya dia tetap mati dan ada kuburannya yang terisi dan tidak kosong, maka percuma kita nggak bisa mendapatkan apa yang bisa dia kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Dan firman Tuhan katakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Saya kalau mendengarkan berita sekarang ini, berita begitu mudahnya diperoleh. Ada yang benar, ada yang hoax, ya, di mana akan ada gempa tektonik megatrust, Pulau Jawa akan lenyap, yang bagian selatan, wah gimana, ya, belum lagi yang di Sumatera, belum lagi yang di NTT, apalagi ya di tempat-tempat di mana sudah mulai dinyatakan akan terjadi tanda-tanda. Papua pun sudah mulai bergoyang, saudara. Hidup keadaan seperti ini menggambarkan bahwa memang akhir zaman. Percaya atau tidak, segala sesuatu itu akan segera menjadi kesudahan. Nah, kalau kita memahami demikian, kita sebagai anak-anak Allah, apa yang menjadi bagian kita? Kita perlu tahu Tuhan Yesus itu hidup. Ya, kalau dia hidup, kita boleh nyanyi. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kita ini kadang-kadang nyanyi tanpa memahami apa yang kita katakan. Sebab dia hidup. Berikutnya, kita akan lewati, bukan? Sebab dia hidup, ku tak. Masih ada yang gentar selama ini? Nyanyinya aja ku tak gentar. Mungkin keluar dari ruangan gereja ingat apa yang ada di rumah. Kadang-kadang menjadi kita kepikiran, tapi nyanyinya ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang. Yakin? Yakin? Coba lihat mata sebelahmu. Yakin? 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 Hidup jadi saya ingat ilustrasi seorang anak kecil. Kalau dia nyebrang jalan, di mana banyak kendaraan lewat di situ, mau menyeberang pun juga maju lagi, bener lagi. Tetapi kalau bapaknya datang, bukan satpam, bukan yang lain, yang dia nggak kenal, datang dan mulai gandeng. Ini gambaran daripada seorang anak yang benar-benar mengandalkan akan bapak. Maka pada waktu dia menyeberang jalan, kendaraan itu masih banyak. Tapi yang terjadi di tengah jalan, si anak ini bisa noleh sama bapaknya, Pak,
nanti di seberang beliin es krim ya. Siapa yang punya bapak yang benar-benar sayang sama kamu? Tinggi-tinggi, jangan malu ngakui. Karena saya ngerti di antara saudara ada yang nggak punya bapak yang sayang. Itu menghalangi engkau mengenal akan Allah. Kita berdoa, Bapa yang di surga. Benarkah kita percaya Dia Bapak kita? Kalau hidup kita di bumi ini, kita nggak pernah ngerasakan kasih seorang Bapa. Biarlah hari ini kita perbaharui pengakuan bahwa Yesus hidup. Dia menjadi Allah, Dia menjadi Tuhan. Oleh karena Dia kita bisa sampai kepada Bapa. Saudara, kalau Yesus itu mati, sia-sialah kepercayaan kita. Hari ini mari tanamkan dalam loh hati kita ini, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia berkuasa. Kalau Dia hidup, kita ini orang percaya. Karena kita ini ditebus melalui darah Yesus, dan kita ini dibenarkan menjadi milik daripada Tuhan. Karena penebusan, seperti budak yang pada waktu dia dibeli oleh seseorang menjadi tuannya, maka hidupnya sepenuhnya akan menjadi pemilik yang baru. Kita pun juga dulu budak dosa, ditebus oleh darah Yesus. Harusnya saudara dan saya menjadi miliknya Yesus. Jangan buru-buru angkat tangan. Beranikah engkau mengangkat tanganmu dan berkata, aku milikmu Tuhan? Jikalau engkau berani berkata, aku milikmu, perlahan angkat tanganmu ke atas. Engkau tak punya hak untuk dirimu sendiri. Engkau menjadi milik daripada Tuhan Yesus Kristus. Tapi percayalah, saat kita menjadi miliknya Tuhan, hidup kita akan menjadi berarti. Oleh karena Dia bekerja di dalam hidup saudara dan saya, di saat kita terus berjuang untuk mempertahankan kekudusan, hidup kita nggak akan lagi sama. Percayakah kita akan janji-janji-Dia? Karena banyak janji yang diberikan, yang tercatat dalam Alkitab. Saya mau bagikan beberapa. Pertama, bahwa Dia menyertai kita selama-lamanya. Immanuel, Allah beserta kita. Dia sekali-kali tak akan pernah membiarkan kita ataupun meninggalkan kita. Di menara doa saya bagikan keberadaan saya pada waktu masih kecil. Di TK, masuk ke SD, saya menjadi murid yang terkenal. Terkenal apa? Cengeng, suka nangis. Kenapa? Karena kalau mami saya tidak terlihat dari tempat saya duduk di kelas, maka saya sudah mulai menangis. Ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa gelisah, karena saya tidak melihat mami saya di pintu kelas atau di jendela. Sehingga kondisi ini saya bawa masuk ke kelas 1 SD. Saya coba renungkan, kenapa saya begitu bergantung sama mami saya? Karena kalau dia nggak ada,
Yang saya rasakan itu tadi, cemas, takut, gelisah, khawatir. Pada waktu saya mengingat peristiwa itu, yuk kita lihat diri kita saat ini. Siapa yang pernah merasakan hidupmu menjadi mencemaskan engkau? Engkau menjadi khawatir. Pada saat seperti itulah sesungguhnya kita sedang terhalang untuk tidak melihat Allah menyertai hidup setiap kita. Yuk introspeksi. Kalau kita percaya Dia sekali-kali tak pernah membiarkan dan meninggalkan kita, apapun masalah yang kita hadapi, tantangan yang menghadang di depan kita, kita tahu persis Dia ada bersama dengan kita. Amin. Dia akan membawa kita ke tempat yang Dia telah sediakan. Memang ini menjadi hal yang perlu untuk kita renungkan, bahwa tidak hanya orang-orang yang sudah senior yang mendekati hari-hari akhirnya. Sekarang ini kapan saja itu bisa terjadi, bahwa oleh karena kondisi kesehatan, oleh karena hal-hal yang ada di dalam diri seseorang membuat yang bersangkutan walau masih dalam keadaan muda, tapi sudah kembali ke pangkuan Bapa. Perhatikan orang-orang yang mau meninggal ini. Jikalau mereka ketakutan, itu artinya mereka enggak punya iman. Mereka enggak percaya bahwa orang percaya itu telah disediakan tempat di sana. Saya boleh berkata bahwa umur manusia itu 70. Kalau dapat bonus 80 kan? Tapi yang kebanggaannya kesukaran dan penderitaan. Bagaimana tantangan masalah yang kita hadapi, bahkan ada yang bersama masuk karantina bareng-bareng. Ada di ruangan ini yang tidak masuk karantina, yang enggak masuk, coba angkat tangan. Yang enggak masuk, rugi saudara. Dalam sejarah mungkin enggak cuma di Hong Kong, di seluruh bumi, satu-satunya gereja yang jemaat dan majikannya disandera, dibawa masuk ke rumah sakit hanya di GBI Hong Kong. Ngomong gampang kan? Tapi kalau melihat bagaimana anak-anak yang ada di GBI Hong Kong gara-gara neneknya dimasukin ambulans, neneknya marah-marah gara-gara kamu. Tapi saya mengerti, saya bangga punya Allah. Dia hidup, Dia melihat air mata saya. Bagaimana melalui peristiwa itu kita menjadi satu keluarga yang semakin hari semakin mengerti, memahami, saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Sehingga keadaan seperti inilah kita menemukan Tuhan itu hidup. Sehingga pada saat Dia punya janji itu kita percaya kembali. Gak ada satupun yang akan membuat kita takut kalau Tuhan panggil. Bahkan menjadi sukacita. Tugas sudah selesai. Amin. Nah, berikutnya, kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah. Saya percaya ayat-ayat ini bisa menjadi kenyataan dalam hidup saudara. Kenapa kita nggak mati itu? Karena Tuhan sudah datang. Siapa yang senang kalau Tuhan datang? Ya nggak apa-apa, saya tahu jawabannya kok. Koko menunggu di Indonesia. Tapi kalau seandainya ada yang sudah meninggal, akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak binasa dan kita semua akan diubah. Itu janji Tuhan. Kalau Dia hidup,
Dia pasti bisa memberikan jawaban atas setiap pergumulan kita, menggenapi akan setiap janji-janjinya. Dan kalau kita percaya, hidup kita akan jadi berarti, saudara. Memang di dalam keadaan seperti ini, kalimat bertahan itu nggak enak. Lebih baik menyerang daripada bertahan. Ya. Kegiatan kita kalau doa peperangan, wah di lapangan, dalam nama Yesus ikat lumpuhkan, patahkan. Tapi kalau namanya di kubu doa, bertahan untuk nggak sampai miring-miring pun juga. Bertahan sampai pada kesudahan itu sesungguhnya adalah kita mempertahankan iman. Kita akan mengakhiri pertandingan kita ini dengan tetap mempertahankan ini. Jangan sampai ada satu pun yang goyah. Bertahanlah sampai pada kesudahannya. Walaupun yang di sana gantengnya itu luar biasa. Mungkin kendaraannya ada 5. Mungkin 7 turunan pun juga nggak akan habis. Tapi kalau itu tidak seiman, beranikah kita bertahan dengan berkata, ngomongnya Nehi ini ngomong sama siapa ini? Nah saudara, bertahan sampai pada kesudahannya. Enggak cuma itu saudara. Sambil kita bertahan, maka Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saya nggak bisa bagikan di sini. Saya punya dokumen tentang negara-negara dengan prosentase orang yang percaya Yesus. Ada yang cuma dikit, 1-2%, ada 3-4%. Ada yang 8%. Ternyata mereka itu memang belum pernah mendengar nama Yesus. Siapa yang harus memberitakan itu semua? Kita yang harus membawa kabar baik, sehingga mereka pun akan bersyukur oleh karena kehidupan kita yang berarti bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari, jawaban itu ada di tangan kita. Apakah kita akan bisa menyelesaikan semuanya itu dengan baik? Kita hidup di zaman ini, kita memiliki tugas yang besar, yaitu Jesus for everyone. Sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku takkan karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Kita menyanyi perlahan, tutup mata sambil berdoa. Hampiri Tuhan. Ini menjadi doa kita, pengakuan kita kepada Tuhan. Saya minta worship leader singer dengan perlahan naikkan pujian ini. Yang lainnya berdoa. Mungkin ada kegelisahan, mungkin ada kecemasan, mungkin ada ketakutan yang sedang menguasai, mengendalikan dirimu. Mari hari ini kita secara terbuka akui di hadapan Tuhan, Yesus, Engkau hidup. Bikin hidupku berarti. Sebab Dia hidup,
Kami punya Allah yang hidup, bukan Allah yang mati dan dikubur. Engkau bangkit mengalahkan maut, bilur-bilurmu menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Engkau yang menebus kami dari budak dosa menjadi biji mata Tuhan. Biarlah itu termeterai dalam loh hati kami Tuhan, yang membuat kami tahu kami tidak perlu takut, kami tak perlu gentar lagi, karena Engkau hidup dan bekerja dalam hidup setiap kami, menjadi orang-orang yang Tuhan pakai dan pilih di akhir zaman ini untuk memberitakan nama yang di atas segala nama. Ampuni kami jikalau kami pada hari-hari ini tidak menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan. Biarlah hari ini ada satu kebangkitan juga dalam roh kami. Tugas kami akan selesaikan Tuhan, sampai Engkau datang menjemput setiap kami. Mari sambil bangkit berdiri, naikkan pujian ini bersama-sama. Sebab Dia hidup, Yesus. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab